Senang kita bisa berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Selasa, 19 November tahun 2024. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lagi saat ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang begitu baik, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kami sungguh merasakan setiap kebaikan-Mu yang teralami dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, tapi juga Engkau memperkenankan kami menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami. Maka saat ini kami juga akan lagi mendengarkan kebenaran firman sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Maka Roh Kudus tuntunlah kami dan tolonglah kami, supaya ketika kami mendengarkan firman, kami terus dimampukan untuk juga mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka ini kami Bapa, demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Matius pasal 18, ayat 4 dan ayat 5. Injil Matius pasal 18 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima ditulis begini. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita hari ini adalah merendahkan diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita melihat bagaimana anak-anak begitu alami, tulus dalam tindakan dan ungkapan mereka? Mereka datang kepada kita dengan kepercayaan dan keyakinan yang tulus. Walaupun seringkali kita sebagai orang dewasa cenderung merasa tahu segalanya. Namun anak-anak mengajarkan kita tentang merendahkan diri dan menyadari keterbatasan. Mereka datang dengan pikiran terbuka, menerima, belajar, dan berkembang. Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak dengan tulus, kita belajar menghargai pertumbuhan rohani yang datang dari keterbukaan dan rasa ingin tahu yang mereka tunjukkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan di hari ini menyatakan bahwa mereka yang ingin menjadi terbesar dalam kerajaan sorga harus memiliki karakter merendahkan diri, yaitu sifat rendah hati, tidak mendahulukan ego diri, dan sedia menjadi hamba dalam pelayanan kerajaan sorga di tengah dunia. Nah, sifat itu membuat orang percaya mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan Allah. Hidup dalam kerajaan sorga tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, hidup mempercayai janji Tuhan Allah dan menyandarkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaannya. Sebagai keluarga Kristen, apa yang dapat menjadi pelajaran dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah? Kita harus menghadap hadirat Tuhan Allah dengan hati yang terbuka, tulus, sepenuhnya sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita, seperti anak-anak yang menggantungkan diri pada orang tua. Inilah bentuk kerendahan hati yang Yesus Kristus ajarkan pada kita. Dia menginginkan kita untuk melepaskan keangkuhan dan status sosial serta mendekat kepadanya dengan kesederhanaan dan tulus. Dalam perjalanan kembara rohani, mari kita belajar dari anak-anak tentang bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah.
Mari kita berani mengakui kelemahan, keterbatasan, dan merasakan keagungan kasih karunia Tuhan yang menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Sehingga kita memasuki kerajaan-Nya dengan kepercayaan yang sungguh dan hati yang tulus. Ketika kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan Allah, maka kita akan menemukan kedekatan dengannya dalam iman yang menyempurnakan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan lagi bagi kami semua melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah sebagai pemilik kehidupan kami. Kami belajar dari anak-anak bagaimana ketulusan mereka, keterbukaan, kesediaan mereka untuk belajar, dan kebergantungan mereka kepada orang tua. Demikian juga kami semua ini yang adalah anak-anak-Mu akan senantiasa bergantung kepada Engkau Tuhan Allah dalam segala situasi dan keadaan. Maka Bapa, dalam perjuangan-perjuangan hidup kami, dalam kembara hidup yang kami tapaki sehari-hari, bersamalah terus dengan kami. Berilah kiranya pertolongan-Mu bagi kami ketika kami bekerja, ketika kami berusaha dan berupaya, ketika kami ada dalam pendidikan yang kami tempuh. Mari Tuhan tuntun, sertai dan berkatilah, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, di sana kami akan merasakan ada berkat-berkat Tuhan yang akan kami nikmati, baik secara pribadi, tapi juga bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Apapun bentuk syukur sukacita kami, mari Tuhan sempurnakan dengan berkat-berkat daripada-Mu. Namun juga tentu kami sadar bahwa kehidupan kami tak luput dari berbagai pergumulan, tantangan, persoalan, dan penderitaan. Maka Tuhan berilah pertolongan, buka-bukakan jalan. Kami percaya dalam iman yang sungguh bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami dalam segala keadaan hidup kami. Maka kami percaya dan berserah sungguh dalam kuasa kasih-Mu. Tuntunlah tiap langkah hidup kami Bapa, supaya tetap ada dalam penyertaan-Mu, menikmati damai dan sejahtera-Mu. Terus terberkati kami semua, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, pun juga siapa saja yang menyaksikan tayangan di channel YouTube ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati Komisi Multimedia yang terus mengupayakan ada renungan harian keluarga, firman yang menyapa kami. Terpujilah Engkau, Bapa ini kami yang bersyukur, tapi juga bermohon. Kami berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga edisi hari ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.